Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, syukur dan bacaan alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, karena Allah maha sayang kepada kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi tubuh yang lengkap, diberi nikmat yang tidak henti-henti, sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin ini. Yang kedua, bacaan sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang insya Allah semuanya sedang berbahagia. Ada yang sedang sedih, Bu? Ada ya? Kalau menjelang Ramadan itu Nabi selalu menyampaikan khutbah supaya kita semua bergembira kedatangan Ramadan. Makanya kalau Ramadan itu biasanya ada program tarhib, itu satu kata dengan marhaban. Artinya apa? Selamat datang dengan penuh kegembiraan. Jadi kalau Ramadan datang ojo sedih, Bu. Si ibu-ibu sedih, masak bengi-bengi gawe sahur. Wah, alamat ini gawe takjil kan mari-mari. Alamat ini kayak seluruh isu-isu berkongkos. Enggak ya? Jadi kita harus berbahagia kedatangan Ramadan. Karena apa? Kalau kita tahun lalu ketemu Ramadan dan insya Allah ketemu lagi dengan Ramadan, itu dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadis itu satu sholat ke sholat yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa. Dan dengan kegembiraan kita karena sebentar lagi akan puasa Ramadan, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah tahu kapan Ramadannya? Ahad malam kita tarawih. Kalau misalkan nanti ditakdir Allah ada sebagian yang tidak bareng puasanya, kita hormati, jangan saling mengejek karena keyakinannya lain. Karena kenapa berbeda, Bu? Sedikit saja saya singgung. Karena ada perbedaan kriteria melihat bulan. Kalau Muhammadiyah itu 1 derajat. Jadi misalkan hari ini Muhammadiyah, misalkan nanti besok itu puasa ya, sore itu mungkin sudah bisa diketahui. Kalau bulan itu bulan baru itu 1 derajat di atas ufuk, itu nek Muhammadiyah setara suci. Tapi kalau teman-teman yang lain minimal 3 derajat. Jadi kalau nggak ketemu 3 derajat berarti digunakan besoknya. Jadi kalau kriterianya nggak sama, otomatis cara melihatnya tidak sama. Jadi kita hormati. Oke? Jadi yang yakin ikut Muhammadiyah, Ahad malam kita sudah tarawih. Insya Allah puasanya 30 hari. Siap-siap boleh 30 hari. Jadi nanti kita kalau
Apa judulnya? Oh, oke. Tentang tauhid ya. Tentang tauhid. Jadi saya ulangi, kita review atau kita ulangi sedikit saja, nanti nggak banyak. Tauhid itu kita menggantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak digantungkan pada keris, tidak digantungkan kepada hari baik, tidak digantungkan pada paranormal, tidak digantungkan pada atasan, tapi hanya kepada Allah. Apa itu hidup kita digantungkan pada atasan? Contoh, kalau kita masuk pekerjaan terus takut dipecat oleh atasan, terus kemudian atasan itu kita kasih sesuatu, nah itu berarti kita menganggap bahwa atasan itu adalah satu-satunya yang menentukan rezeki kita. Jadi harus mulai menata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai manusia jangan berlagak koyok pengiran, koyok Tuhan. Apa itu? Merasa paling berkuasa, merasa paling bisa, merasa yang paling itu kita. Jadi kalau orang itu bertauhid, jangan merasa paling. Nek aku. Mulai. Pernah nggak ada perasaan itu? Hidup di kampung. Nek aku, nek ono aku. Mulai. Itu merasa paling. Makanya kalau kita bertauhid, wujudnya itu, meskipun toh di kampung itu kita sebagai pimpinan, di kampung itu kita mungkin secara ekonomi paling beruntung, jangan merasa paling. Karena apa? Nek wis merasa dirinya paling, nanti setan masuk. Setan pelan-pelan masuk mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kalau sudah itu, hati. Oke? Dan yang paling utama, tauhid itu penghambaan kita hanya kepada apapun itu. Kita masukkan kotak amal itu, terus tutup mata hanya karena terus gak usah tolak-tolak. Koncoku manul bono piro ya? Aku nenek 5.000 tahun, kayak 10.000. Kok ono sing kayak 20.000? Sesuk hati-hati tak tambahin. Gitu ya. Nah, itu berarti merasa penghambaan kita ngelbono celengan itu masih lirik kanan, lirik kiri. Ada juga yang berpikiran gini, ini fakta. Saat membangun masjid, ada seseorang yang nyumbang, sudah ditempel itu nama-namanya penyumbang. Cuman pengurus masjid ketika ngumumin lupa gak ngomong bantuan dari si X sekian juta. Wah, itu ngamuknya luar biasa. Ngamuknya luar biasa. Waktu bukan dia. Waktu bukan dia. Jadi kalau urusan penghambaan kita itu kepada Allah, wes gak urusan. Mbok disebut, mbok ditulis, mbok gak disebut, mbok gak ditulis, gak urusan. Karena urusan kita hanya kepada Allah. Enteng boleh berkoyo-koyo, gak gampang buat rumah sakit. Tapi kalau itu gak plong, sidik-sidik ngombe merkesirai dulu nyumbang kok gak disebut. Dipikir itu mah perilaku dawa gitu. Gitu ya.
aman dong, aman. Ono kerja bakti diniati, ono orang meninggal kita takziah diniati ibadah. Apapun ngutangi tonggo niate ibadah. Iya Pak, kamu ini sering-sering ya. Enggak bisa begitu kan? Dan ibadah itu tidak hanya yang ritual saja. Tahu yang ritual Bu ya? Ritual itu yang sudah ditentukan caranya dan waktunya. Contoh sholat, itu cara dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang namanya ibadah sosial. Tahu ibadah sosial Bu? Itu mah ngutangi tonggo itu ibadah sosial. Ini urusan utang, kayak pengalaman ya lagi soal utang. Gitu Bu. Atau lagi tonggone ketokane gak iso kubus, meneng-menengan ngirim 1 kilo 2 kilo. Nah, itu ibadah sosial. Urusannya di Allah. Nek wae ngirim aja nyetatus Bu. OTP bantu Anda. Nanti takutnya jenengan gak dapat pahala, malah dikecam netizen. 1 kilo ya, 100 ton loh harus 100. Gitu ya. Jadi ada ibadah yang justru sangat luas selain ibadah yang ritual. Kita punya keahlian baca Quran. Ono tetangga sekitar gak bisa baca Quran. Jenengan wol-wol di depan rumah, terima kursus baca Quran gratis. Insya Allah. Oke. Dan ini kelebihannya. Ibadah ritual itu pahalanya mandek nih jenengan pun meninggal. Ibadah sholat itu pahalanya ya ketika jenengan sholat saja. Kalau jenengan pun meninggal, apakah masih dapat pahalanya sholat? Hebatnya ibadah sosial, jenengan masih dapat pahala meskipun sudah meninggal. Contoh, ada tetangga jenengan tidak bisa sekolah, terus irale SPP-mu 1.000 Pak Bu, ya wis nang sekolah SPP-mu aku sing nanggung. Terus nanti dia lulus dapat pekerjaan, menikah, punya anak, sampai dia meninggal. Terus punya anaknya tadi, punya anak lagi, dan punya anak lagi. Selama keturunannya itu hidupnya baik, gara-gara bibitnya tadi jenengan yang tanam, jenengan dapat pahala. Luar biasa ibadah sosial, jangan diremehkan. Kalau ibadah ritual jenengan konsep pahalanya mandek. Tapi ini ibadah sosial jalan terus selama yang dapat manfaat dari jenengan tetap ada. Jenengan bangun masjid, selama yang bangun masjid ini meskipun sudah meninggalkan masjid ini masih dipakai untuk kebaikan, terus dapat kiriman pahala. Masjid kayak SPP tonggone, kayak uang saku sekolah tonggone, nukokno buku tonggone, kayak mangan tonggone sampai tonggone iso kerja, itu juga termasuk ibadah sosial. Jangan diremehkan. Ada tetangganya yang gak iso moco goro-goro min mripate, jenengan belikan kacamata. Dengan kacamata itu dia bisa belajar, bisa baca Quran, bisa melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Selama itu dimanfaatkan, jenengan tetap dapat kiriman pahala.
Oke. Jadi judul ceramah ini adalah hidup itu bermasyarakat. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur di Riyadhus Shalihin. Perumpamaan hidup di masyarakat kalau tidak peduli itu seperti orang yang tinggal di satu kapal. Saking banyaknya itu dibagi, ada yang tinggal di dek bawah, ada yang tinggal di dek atas. Fasilitas itu ada di dek atas, kamar mandi, dapur dan lain sebagainya. Kemudian yang di dek bawah itu ingin mendapatkan air. Kata yang tinggal di dek bawah, ya apa enaknya perahu atau kapal ini kita bolongi dikit supaya kita dapat air. Kalau misalkan semua orang yang tinggal di kapal itu diam saja, tidak mengingatkan yang akan punya ide membolongi kapal, yakin semuanya akan tenggelam. Tapi jika orang yang mau berbuat itu diingatkan, maka yang ada di kapal akan selamat. Itulah perumpamaan kita hidup bermasyarakat. Kalau sudah tidak peduli, maka semuanya akan dapat masalah. Kalau satu saja orang berbuat jahat terus tetangganya diam membiarkan, tidak mengambil peran membenarkan, maka yakin satu masyarakat itu akan kena musibahnya. Saya baca berita di Pacet itu kalau waktunya gini itu sering longsor, dan tadi malam terjadi longsor lagi. Itu kalau jenengan naik ke Pacet ya, agak tinggi dikit, itu sudah nggak bentuknya kayak hutan. Nggak bentuknya kayak hutan, ya wis kayak hamparan sawah gitu. Padahal gunung itu harus ada tanaman yang besar-besar. Karena apa? Tanah itu kan harus ada yang ikat. Karena saat hujan turun dengan derasnya, tidak ada akar pohon yang ikat, maka longsor mudah terjadi. Dan di Pacet seperti itu kondisinya. Hujan dikit pasti longsor karena gundul. Kenapa gundul? Hutannya hilang. Kenapa hutannya hilang? Ditebang. Berapa boleh? Berarti ada pembiaran. Kenapa dibiarkan? Ada cuannya, kata Mas sekarang. Ada cuan. Nah, inilah yang bukti nyata dari hadis Nabi tadi. Kalau satu saja orang melakukan kejelekan yang bisa berakibat buruk pada keseluruhan kondisi masyarakat, maka yakin tidak hanya orang itu saja yang dapat masalah, tapi seluruh kampung itu akan dapat masalah. Banjir bukan karena air. Kalau soal air, mestinya kalau hujan semuanya banjir. Kenapa ketika hujan itu derasnya sama, waktu turunnya juga sama, yang sini banjir, yang situ tidak? Bisa banyak hal. Bisa saluran macet, bisa saluran bisa air kan prinsipnya dulu. Kalau tidak mengalir meresap. Di Surabaya nggak mungkinlah meresap karena tidak ada tanah lapang yang bisa meresap air. Jadi kalau di Surabaya prinsip air harus mengalir. Piye caranya ngalir? Dibuatkan jalan air. Nah kalau jalannya air sudah nggak ada, bagaimana air itu akan mengalir ke laut? Got buntu, wayai ono got dadi omah. Pinggir laut kok banjir, aneh toh? Berarti air itu tidak bisa mengalir ke laut. Mungkin tidak dibuatkan jalan. Lah kalau air itu tidak dibuatkan jalan, ya meluber kemana-mana. Jadinya banjir.
Tidak ada orang itu hidup di gua. Ada yang hidup di gua? Nabi itu kalau Ramadan sebelum wahyu turun itu memang uzlah, berkhalwat di gua Hira, tapi nggak lama, hanya untuk merenung saja. Setelah itu turun lagi ke masyarakatnya membuat perubahan. Jenengan boleh riflah kemana-mana, tapi jangan terus-terusan riflah. Karena pertama, duitnya istiqan. Dan yang kedua, hidup jenengan tidak riflah, tapi merubah masyarakat. Paling nggak mau masyarakat kok ini, paling nggak punya keprihatinan, gitu ya. Ya dengan kemampuan kita. Hidup bermasyarakat itu sunatullah. Ada orang hidup sendirian, cuman ke tengah hutan. Ada. Saya tadi malam itu nonton film. Karena salah satu hobi saya nonton film. Mergo kali duit dari lecet. Filmnya itu tentang kecelakaan pesawat. Satu rombongan keluarga kecelakaan pesawat di pegunungan. Yang waktu itu sedang musim dingin. Ada 17 orang yang selamat. 17 orang itu terjebak di pegunungan salju selama 70 hari. Dari 17 itu yang selamat sekitar 5, karena yang lain mati kelaparan. Karena di salju mana ada makanan. Orang yang hidup seperti itu saya bayangkan apa yang bisa dia lakukan. Dia nggak punya masyarakat, dia nggak punya hal-hal yang bisa dia bangun, sekolah nggak ada. Saya bayangkan seperti itu. Coba kita hidup seperti itu di tengah gurun sana. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun toh kita kaya, meskipun kita duitnya banyak. Kan sekarang lagi keren deh, orang-orang kaya itu bosan dengan hidup di masyarakat, terus buat rumah di tengah hutan sendirian. Ada itu kan yang punya rumah seperti pesawat itu di tengah hutan di Swiss sana, hidup sendirian, gawe listrik diri, air disalur-salurkan diri. Orang Indonesia mati, urip kaya ngono wis pasti mati orang Indonesia. Karena biasa kumpul kayak ini. Dan di Quran memang banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita itu hidupnya bermasyarakat. Kita ciptakan Allah, manusia, saya ciptakan kamu bersuku-suku, bangsa-bangsa, laki-laki, perempuan ada. Gunanya apa? Kita harus saling mengenal budaya, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan masing-masing untuk saling menghormati. Itu di Quran gitu. Berarti kan seolah-olah Quran ingin menyampaikan hidupmu nggak mungkin sendirian, pasti bersama masyarakat. Maka lakukan banyak hal untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Di ayat yang diri takwa, saling tolong menolonglah untuk urusan kebaikan dan meningkatkan takwa. Banyak lagi, apa lagi? Kalau ada anak yatim, orang miskin, kasih, jangan minta. Terus kami kayak nolong. Orang kita itu sering salah pegang ayat. Istilahnya dia jadi salah pegang ayat. Ada orang meminta-minta, dikasih ayat hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya ganjal itu salah pegang ayat. Yang nulis juga gitu. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti menanam satu biji tumbuh 7, masing-masing tangkai tumbuh, itu namanya salah pegang ayat. Kudune kebalik, yang jaluk-jaluk pegangan ayatnya tangan di bawah lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sementara yang ngasih pegang ayatnya, infak di jalan Allah seperti satu biji tumbuh 700. Sekarang enggak, kebalik.
Sing ngemis ayate siapa yang berinfak, yang ngasih ayate tangan di atas lebih dari tangan kita. Jadi saya masih teringat khotbahnya Kiai Zainuddin MZ Anwar. Makanya banyak hal di masyarakat ini yang bisa kita lakukan. Terkait pajak tadi kan ada ayatnya juga di Ar-Rum 41. Baharul fasadu fil barri wal bahri, telah nyata kerusakan di lautan dan di daratan bima kasabat aydin nas, karena berlakunya manusia. Saya itu kadang heran kalau jalan-jalan di Surabaya, di Ampel itu ada jalan namanya Ampel Sawah. Ada yang tahu sejarahnya? Kenapa di situ disebut Ampel Sawah? Apakah dulu ada sawah di situ? Mungkin. Saya kalau nama-nama jalan itu yang aneh-aneh itu selalu berpikir, kira-kira zaman dulu, kira-kira beneran sawah itu? Kan nggak mungkin tiba-tiba nama jalan itu tanpa ada sejarah. Jalan Ampel Sawah. Ini Teluk Nibung. Apakah dulu Teluk? Teluk Sadera, Teluk Aru. Ya bergoyang buat sini dulu pada pelaut semua. Kenalnya teluk-teluk jadi namanya teluk semua. Atau di Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada fitnah yang tidak hanya akan berakibat buruk pada orang-orang mukmin saja, orang-orang zalim. Karena apa? Fitnah itu bisa jadi akan berakibat pada kita semua. Saat ini kan pemilu sudah akan ada. Saat pemilu kemarin waktu luar biasa, hoax itu di mana-mana. Sampai kita itu nggak bisa bedakan ini berita benar atau berita bohong. Sampai kita nggak bisa bedakan. Dan itu nanti disimpan jejak digitalnya. Nanti dibuka lagi 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Sing jalan ini, calon ini, calon luar biasa. Bersyukur kita melalui itu dengan selamat. Kalau mana yang kampret ya apa? Apa cengkok? Cengkok kampret. Gak tahu sekarang istilahnya apa. Nah, kita sebagai orang yang ngaji itu gak sekedar soleh saja. Memang tujuan kita ngaji kan jadi orang soleh, jadi orang baik. Tapi tanggung jawab kita setelah itu menjadi muslim yang mampu memperbaiki keadaan sekitar. Jadi dia mau ngaji tok, terus gak berusaha mendakwahkan yang dingajikan minimal kepada keluarganya. Berat. Karena apa? Karena kita punya nabi, punya rasul, punya ulama, punya kiai zaman dulu. Itu tidak sekedar beliau-beliau itu orang baik, tapi juga berusaha memperbaiki. Nek tujuannya nek dadi wong apik, nabi mbek rasul wis meneng ae. Gak perlu apa. Karena nabi sing apike kaya ngono iku diarani bener. Nabi sing kaya ngono iku diarani majid. Mau bedek diarani tukang sihir. Nabi itu apalagi yang seperti kita ini. Jadi tantangannya orang memperbaiki kondisi di sekitar memang pasti akan dicaci maki, pasti akan dicaci maki. Tapi nggak usah khawatir, karena memang disitulah tantangannya orang yang berniat untuk memperbaiki sekitar. Makanya saat kita masih hidup ini, itu ada 3 target yang harus kita tetapkan dalam hati kita. Kita itu mau
meninggalkan apa? Meninggalkan jejak baik apa jejak buruk. Makanya di surat Al-Asr disampaikan semua manusia itu pasti rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Lanjutannya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bayangkan, kita iman saja nggak cukup, kita berbuat baik saja nggak cukup, tapi harus saling mengingatkan. Kalau saling mengingatkan berarti kita ngomong ke kanan ke kiri, Mbak, kok turun sholat? Ayo sholat. Mbak, sebentar lagi puasa, sing duwe utang-utang poso ini ayo nanti sahur, karena waktunya tinggal 7 hari lagi. Itu bagian dari watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Gak cukup Bu kita iman kepada Allah, kita sholat, kita poso, harus melakukan saling mengingatkan. Jadi gak cukup kita itu hanya sekedar apik kanggo diri kita sendiri, gak ngereken tonggone, gak ngereken anak. Kadang kita punya anak, saya punya anak, jenengan punya anak, bapak ibu khusyuk luar biasa, nak masjid 5 waktu, tapi anaknya muncul nanti bilang, dan kadang itu kita di Surabaya kan sering ya, kita nutup pintu, kunci pintu jam 10 malam, bocil ijek jalan di depan gang, lagi wong tua dulu nanti. Iku anak SD, kok nih SMP titik jam 12 SMA kalau begini. Jadi kalau kita di Surabaya terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Makanya kalau kita hidup di kampung nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau tutup pintu, tengok kanan kiri barangkali ada kecil-kecil pulang. Paling nggak kita punya seperti itu. Kalau kita hidup di kampung dulu ya, jangankan gonceng arek wedok lanang, goncengan mlaku bareng isi ora karo. Sing wedok mlaku mau warep, sing lanang bau-bau. Itu karena apa? Karena orang kampung itu masih saling mengingatkan, Makanya ayat ini menjadi, bahkan menurut cerita Yai Dahlan, pendirinya Muhammadiyah, kalau surat Al-Ma'un itu dijelaskan 3 bulan berturut-turut gak maling-maling. Bagian wal asri dijelaskan 7 bulan gak maling-maling. Karena apa? Saking pentingnya ayat ini sebagai dasar kita hidup di masyarakat. Karena apa? Hidup di masyarakat itu syaratnya kita harus iman dulu, punya keyakinan, amal kita amal yang baik, terus kita berkontribusi pada masyarakat sekitar dengan cara apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi aja sembarangan. Karena dasarnya kalau kita saling menasihati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nek ngelingno iku sing apik cara. Hikmah itu apa? Tidak terasa. Misal arek cilik lewat, jam 10 bengi, wis mangan. Ditakoni sik. Dereng mangan sik. Omah mundi, ojo diobrak. Ayo boleh. Kalau tambah belum sholat, kafir boleh tak sholat. Itu namanya tidak Karena yang Dahlan itu kalau dulu ngajak orang itu sekolah, ngepengin di barang isi. Bahkan di film kan itu dicelui nama Yai Dahlan, didusi, Mariatus temanya, ayo saya belajar. Jadi kalau kita punya TPA juga gitu,
Contoh tasnya susah, buka donasi belikan tas. Kok buru-buru ini ya? Mungkin kurang gizi. Buka donasi. Bahkan dia jalan dulu kalau wayai akhir bulan, gak iso bayar guru nih, barangnya dilelang, barang pribadi. Ini dalam mau suki, karena pedagang barang. Pernah suatu kali ada cerita yang masyhur. Waktu nih bayar guru-guru sekolah, gak duit-duit mesti ketengan, tabungannya mesti ketengan. Akhirnya barang-barang pribadi yang ada di rumah itu dilelang. Kan ya dalam temannya banyak. Akhirnya sama teman-temannya, ya saya tak beli sekian, tapi barangnya nggak tak ambil, tak kasihkan Pak Yai lagi. Jadi itu artinya apa? Ya dalam itu ketika ngajak sekolah gak sekedar ya itu pakai bil hikmah tadi. Piye carane ben arek sing lesu-lesu wetenge iki, kumus-kumus wajah ini ketika belajar raine cerah, wetenge warep, dadi pas ngaji waya sekolah ilmu iku iso aja arek kumus-kumus kumus utangnya lesu itu pokoknya ngaji. Ya orang konsentrasi kerucuk. Itu namanya bil hikmah. Itu banyak cerita masyhur seperti itu. Makanya di hadis itu kata anak sekarang, anak muda sekarang, tinggalan apa yang mau kita wariskan, legacy kita apa yang mau kita wariskan. Di hadis itu kan idza mata Adam in qata amalu illa min salas. Kita semua pasti akan meninggal. Saat itulah semua potensi amal yang biasanya saat hidup kita dapatkan itu akan berhenti. Kecuali 3 hari. Artinya apa? Kita masih dapat kiriman amal, kiriman pahala kalau kita melakukan 3 hari. Apa itu? Kita pikirkan mulai sekarang, sedekah jariah apa yang bisa kita tinggalkan di dunia ini. Yang punya harta ngomong ke anak-anaknya, tapi coba kaget. Nah, aku itu tabunganku rongeng, bisa. Aku jalur sepertiga ya, tak gawe bangun masjid. Karena kalau hibah ketika anak-anak masih hidup jangan lebih dari sepertiga, nanti ramai. Karena hukumnya itu nggak boleh menghibahkan semua. Karena ada anak istri yang harus tetap dipikirkan. Ada cerita itu, dia orang kaya sekali, anak-anaknya juga kaya. Terus dia punya tanah sekian hektar gitu, dihibahkan ke Universitas Muhammadiyah Jember. Anaknya dengar, tak terima anaknya. Padahal pikir orang tuanya, anakku suki. Tak pikir ya wis tak hibah no tanahku hektar-hektaran ini. Tak ke universitas, jadi gawe sekolahan. Itu anakku lapor. Digugat tuh sama. Ya memang secara hukum hibah itu nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau kita punya 1 M ya yang 0,1 saja yang dihibahkan, yang sisanya untuk ahli waris. Pikirkan mulai sekarang, kita mau amal jariah apa? Amal jariah dengan hartanya. Ada tetangganya, ya mulai dari kemampuan kita yang kecil-kecil saja, nggak apa-apa. Mampunya kita ngasih makan 1 anak tetangga kita yang yatim barangkali ada, nggak apa-apa kasih. Kan atau ngasih uang saku dan sekolah. Saku kan berapa saku? 5.000 ya kali ya. Nggak apa-apa kasih. Supaya anak-anak itu semangat sekolah. Dengan semangat sekolah dia bisa menuntut ilmu. Akhirnya kan kita berkontribusi pada seseorang yang mau menuntut ilmu, dan itu adalah gesi kita, itu peninggalan kita, itu amal jariah kita. Jangan pikirkan sedekah jariah itu sing bentuke gedung, Bu. Aduh Pak, duit itu penting.
duit-duit senilai kipas angin 200.000, 400.000, nggak apa-apa. Mulai pikirkan. Kan banyak enaknya hidup di Indonesia gitu ya. Banyak sekali peluang untuk melakukan sedekah jariyah. Wis gak putus-putus. Tetangga masih banyak yang kekurangan, nggak apa-apa, dipanci berasnya 5 kilo sebulan, berarti berapa? 75.000 sampai 85.000 harga sekarang, sebulan sekali kasih, nggak apa-apa. Itu bagian dari sedekah jariyah kita. Dengan sedekah kita, anak-anaknya bisa makan, dengan makan itu dia bisa sekolah, dengan sekolah itu dia sukses dia bisa kemana-mana. Itu kan bagian dari sedekah jariyah. Gak perlu yang mahal-mahal. Ojo mikir atau aku pengen sedekah jariyah jariyah mahal. Pikirkan yang mudah-mudah. Ada lansia dekat rumah kita, mulai cari. Setelah ini kita bisa bantu apa? Berikan vitaminnya tiap bulan. Kan vitamin katakanlah 3 strip ya. Harga 1 stripnya 10.000 katakanlah. Berarti 30.000. Pak, ini vitamin ya, supaya tak gampang sakit. Dengan tidak gampang sakit dia bisa beribadah dengan lancar, bisa ngaji dengan enak. Itu kan bagian dari sedekah jariyah kita. Seperti itu. Apa lagi? Banyak. Ada panti asuhan. Katakanlah kita di Muhammadiyah punya 2 panti asuhan di bagian Jatiani. Panti asuhan Putra di Jalan Sampurna, panti asuhan Putri di Jalan Dapuan. Datang ke panti, Pak, saya siap nanggung 1 anak SPP-nya. Enggak apa-apa. Berapa, tanya ke pengurusnya, berapa SPP 1 anaknya? Paling berapa sekarang? 150 atau berapa, atau 200? Dapat ini 200 untuk anak ini SPP-nya sampai dia lulus SMA. Enggak apa-apa. Atau nanggung uang sakunya saja, barangkali karena nggak ada kemampuan banyak. Enggak apa-apa. Jadi banyak peluang. Atau ojo-ojo atau mau nggak perlu ani waktu. Ini loh nikung ini loh waktu. Enggak apa-apa. Yang ada saja. Atau 1 jamaah ini kira-kira dilirik-lirik. Siapa yang kira-kira pekerjaan yang nggak cari, anaknya akeh kasih anak. Gitu ya. Atau mau ngambilkan duit atau ini kurang. Ini cara sedekah jariyah. Ada peluang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dimanfaatkan, bisa memberi manfaat ke yang lain. Apa contohnya? Jenengan punya ilmu masak, ini caranya Pak Tom. Ya cari yang orang lain tetangganya, buka di rumah kursus masak kue kering gratis. Kan bisa saja. Lah kantin pun Pak, orang yang kursus itu suruh bawa sendiri-sendiri, bawa bahan, bawa alat. Kita kan hanya punya keahliannya saja, punya keahliannya saja. Atau kita punya keahlian baca tulis Al-Quran untuk lansia. Kan lansia kadang-kadang belum bisa baca tulis Quran kan? Atau baca Quran saja bahasa nulis apa mau. Mau Quran nggak apa-apa. Tonggo-tonggo lisan lansia tak itu dengan pun sakit baca Quran. Belum nggak tak ajari mau. Nah, aku juga kalau kakak kurung tonggo itu ada saya punya kenalan. Saya tiap Sabtu pasti ke rumah. Itu ada orang jualan gitu, tiap siang diajari Quran. Mulai abad sampai kemarin 2 tahun, sekarang sudah lancar baca Quran. Itu luar biasa. Itu pasti pahala ilmu yang tafawudinya luar biasa. Karena dengan dia bisa baca Quran, dia baca Quran tiap hari. Mungkin dia akan menularkan ilmunya ke anaknya. Anaknya bisa baca Quran, nanti anaknya punya anak, anaknya diajari baca Quran. Wah, itu gak berhenti-berhenti. Jadi mulai pikirkan kita punya kemampuan apa, kita bisa manfaatkan untuk si ya. Jadi ada cara keluar. Apa nggak ilmu apa? Mau saya buka ilmu apa?
gitu ya. Nah, saya di sini kan bagian dari saya memanfaatkan ilmu saya. Semoga bermanfaat nanti generasi-generasi muda. Ada yang kelingnya pimpinan itu diajari Pak Tomo ini diajar alhamdulillah. Makanya kata Nabi itu orang yang terbaik itu yang mengajarkan tentang Quran. Orang terbaik itu yang mengajarkan tentang Quran. Makanya guru-guru TK, guru-guru playgroup, guru-guru TPG itu orang luar biasa. Saya coba mikir oleh sertifikasinya langsung dari Allah. Karena apa? Karena anak yang datang dan jenengan gak bisa baca Quran, lulus dari situ bisa baca Quran, itu investasi paling mahal. Atau mau aku soal fisika? Ya kan apa? Karena barangkali dengan ilmu fisika itu murid kita ngerti fisika, dengan ngerti fisika dia diterima kuliah tanpa bayar. Dengan itu dia kerjaannya bagus. Terus dengan bagus itu dia bisa nyantuni banyak orang. Mungkin saya pernah cerita di sini, Pak Habibie almarhum. Itu orang yang dibiayai sama Pak Habibie dengan program doktornya baik dalam negeri maupun luar negeri, itu sudah ribu. Yang Pak Habibie luar biasa. Meskipun sudah meninggal, ini orang-orang yang dikasih beasiswa sama Pak Habibie kan masih tetap sukses ya. Dia bisa sukses karena ada program beasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, awalatin soleh yatawunan. Kita sebagai orang tua ini harus menyiapkan generasi penerus terbaik, sehingga dengan dia menjadi generasi terbaik, dia nanti akan selalu ingat orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Yang meninggal saja diingat, apalagi kalau masih hidup. Jadi generasi terbaik itu enaknya di situ. Kita orang tua atau malu kan ilmu yo gak duwe. Tapi yang punya anak ya, punya ya anaknya itu saja yang diingat. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, sehingga ketika dia menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, maka dia akan peduli dengan jenengan. Bahkan ketika jenengan pun meninggal, dia masih ingat untuk mendoakan jenengan. Sekarang pikirkan, kira-kira anak yang kita didik, kira-kira ketika kita meninggal mendoakan kita mau? Bagaimana cara memastikan? Cek doanya tiap hari itu apa? Dek, kalau kamu setelah sholat itu apa doa yang sering kamu baca? Cek di situ bacaannya. Apakah ada Rabbi firli wali ya warhamna kama rabbayani shaghira? Ada enggak daftar doa itu di doa anak kita? Ojo umbar ibu. Dek, doa apa? Moga-moga gede dari dokter. Ya situ tok. Lah terus wong tuamu kan doa. Karo doa apa? Aja. Kalau masih hidup saja kita sudah tidak direkam, apalagi kalau kita sudah meninggal. Inilah pesan awalatin soleh ya tahu, anak soleh yang meskipun orang tuanya sudah meninggal, dia mau mendoakan, apalagi masih hidup pasti dimuliakan. Nah kita mau meninggalkan apa di antara tiga itu? Pikirkan mulai sekarang. Ojo nek sate sekarang lagi mikir, aku duwe duit seperti itu gawe masjid ya dari anak. Aku butuh kok. Kasih kok. Jadi pikirkan, kita punya harta, pikirkan untuk kehidupan kita juga. Karena belum tentu harta seluruhnya kita wariskan. Itu anak kita itu akan peduli dengan kita nanti. Pikirkan sepertiga itu untuk kehidupan kita. Bukan akhirnya ini Pak Tommy ulangi lele, enggak. Harus saya sampaikan karena ketika menghadap Allah kita punya kehidupan sendiri yang mungkin
Kan di ayat Quran gitu, hari itu laki-laki gak eling bojo, anak gak eling wong tua, atau sebaliknya wong tua gak eling anak. Nah, berarti apa? Berarti kita kan harus memperjuangkan hidup kita sendiri. Di Islam dikasih kesempatan 30%, sepertiga harta kita itu harus untuk kita pikirkan. Kalau kita punya rumah 3, yang wariskan 2 saja, yang 1 pikirkan untuk kehidupan kita. Karena anak-anak kita kan sudah kita bekali dengan sekolah yang tinggi, dengan pendidikan yang baik. Mulai kita pikirkan kehidupan kita sendiri. Atau kalau nggak punya duit, atau mau nggak punya duit, ya pikirkan ilmu apa yang bisa kita tinggalkan. Kalau nggak gitu loh, repot hidup kita itu. Kontribusi kita kepada masyarakat, wis kita itu males sholat, males poso, amal jariah sithik-sithik, ilmu disimpan dhewe. Terus apa yang mau kita tinggalkan untuk kehidupan orang banyak? Dan di dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah menyampaikan, inna nahnu, sungguh kami Allah, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddam, dan kami akan catat dan selalu catat apapun yang telah kamu lakukan, wa atharum, dan jejak-jejak, wa kulla syai'in, dan setiap atau segala sesuatu, ahsainahu, kami hitung itu, fi imamin mubin, dalam catatan yang nanti jadi bukti kehidupan kita di akhirat. Jadi kata Allah ini, ada istilah amal jariah, ada istilah dosa jariah. Buktinya apa? Ada orang ngomong kan dosa jariah. Buktinya di sini Yasin ayat 12. Allah itu menghidupkan orang yang mati. Allah mencatat yang sudah kita kerjakan dan jejak-jejak yang kita tinggalkan. Kalau jejak baik itu namanya amal jariah. Kalau jejak yang buruk itu namanya dosa jariah. Contohnya apa Pak Tom? Dosa jariah. Sampean saya ini kalau berat, sampean nyebar fitnah terkait siapapun, sampean bisa tobat. Ya Allah, nyuwun sepuluh kemarin itu share berita-berita yang tidak benar, mengandung fitnah. Sampean hapus berita itu. Tapi sampean bisa kontrol orang-orang yang sudah sampean kirimi berita, terus menyebarkan berita, yang diberi berita menyebarkan berita lagi, dan menyebar kemana-mana gara-gara sampean. Bisa kontrol? Itulah dosa jariah. Sampean bisa obat gara-gara menyebarkan berita fitnah, tapi akibat dari berita fitnah itu sudah menyebar kemana-mana. Bagaimana cara jalan obatnya? Mau sampean hapus? Bagaimana menghapus? Sampean bisa ngasih tahu satu persatu, berita ini bohong loh, mau jadi sebar jaringan sing tidak wes takno. Ya sandunya. Bagaimana kita mentaubatinya? Bagaimana kita minta maaf pada orang yang kita fitnah? Misal kita menyebarkan fitnah kepada salah satu calon presiden yang kemarin. Siapapun itu. 01 yang difitnah, 02 yang difitnah, 03